Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alia dengan NIM 1810611003 ingin menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata tentang waris antara Indonesia dan Amerika. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum perdata. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai sistem waris di Indonesia. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut. Yang pertama ada hukum waris adat. Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama, persekutuan genealogis atau berdasarkan keturunan, dan persekutuan teritorial. Genealogis. Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Persekutuan genealogis disebut desa atau kampung di Aceh dan sebagian daerah Melayu Sumatera. Dalam persekutuan genealogis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata usulan, yaitu patrilineal atau kebapaan, matrilineal atau keibuan, dan parental atau bapak ibu. Teritorial. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama. Persekutuan hukum yang dipengaruhi teritorial dan genealogis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri, di Minangkabau disebut dengan Nagari, dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Sistem waris BW tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gunung gini, atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Sebab, harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal, warisan atau pewaris, ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 849 BW yang berbunyi, undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan. Apabila harta warisan telah dibuka, namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya, harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi milik negara. Yang kedua ada hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum faraid. Faraid, menurut istilah bahasa, ialah takdir atau qadar, ketentuan, dan pada syara adalah bagian yang dikodarkan atau ditentukan bagi ahli waris.
Selanjutnya, sistem waris di Amerika. Pemerintah Federal Amerika memberi kebebasan pada masing-masing negara bagian untuk mengatur pembagian harta orang yang meninggal tanpa surat wasiat yang valid, sehingga aturannya sendiri bervariasi antara satu negara bagian dengan lainnya. Namun demikian, dari semua hukum investasi negara, bagian selatan terlihat ada garis kesamaan yang menunjukkan bahwa pemerintah akan menentukan siapa yang akan mendapat warisan, tanpa memperhatikan perasaan pemilik harta terhadap anggota keluarganya, atau hubungan khusus yang telah dijalin olehnya di luar anggota keluarganya. Pembagian harta oleh pemerintah terlihat hanya berdasar pada apakah seseorang yang meninggal tersebut dalam status menikah dan mempunyai anak, dan apakah istri atau suami dan anak-anaknya masih hidup. Jika mereka tidak meninggalkan istri atau suami, anak dan cucu, maka harta akan diberikan kepada saudara lainnya. Oleh karena itu, investasi mengandung pengertian bahwa orang-orang yang tidak pernah dipilih untuk menjadi penerima warisan sebenarnya juga berhak atas sebagian dari harta peninggalan. Peraturan pemerintah negara bagian tentang investasi ini hanya mengakui saudara, dan jika pengadilan tidak dapat menemukan sanak saudara dari testator, secara tipikal harta akan menjadi milik pemerintah. Sekian pemaparan mengenai perbandingan hukum perdata tentang waris antara Indonesia dengan Amerika. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.